Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggria Bintara Putri, NPM 19110802664 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas E semester 6. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Teknologi dan Pengembangan Inovasi Bimbingan Konseling yang diampu oleh Bunda Yurika Witazora MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi dan inovasi. Jadi, teknologi informasi itu merupakan seperangkat alat yang merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Contohnya, bukan hanya komputer pribadi saja, tetapi juga telepon, televisi, radio, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Nah, sedangkan inovasi itu merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, dan barang-barang buatan manusia yang benar-benar baru yang ditunjukkan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang. Nah, jadi perkembangan teknologi informasi itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, masa prasejarah yang dimulai zaman purba itu belum mengenal bahasa dan juga tulisan, di mana bertukar informasi dan melakukan komunikasi itu melalui gambar pada dinding goa, tebing, kemudian menggunakan alat komunikasi dengan trompet dari tadung binatang, kemudian asap, tumpukan batu atau tulang, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada zaman sejarah. Zaman sejarah ini dimana manusia sudah mulai mengenal simbol-simbol seperti bangsa Sumeria itu menggunakan piktograf, kemudian bangsa Mesir kuno itu melukis simbol hieroglif, kemudian pada kertas papyrus. Kemudian itu mengalami kemajuan menggunakan mesin cetak sederhana plat besi, penggunaan Morse, dan mengembangkan penulisan desimal. Yang ketiga itu pada zaman modern, yaitu tahun 1900-an, di mana muncul televisi tabung hitam putih pertama dan mengembangkan perkedokan dengan hypertext. Nah, di tahun 1946 itu muncul komputer pertama yang diberi nama ENIAC. Kemudian mengembangkan transitor, menciptakan program surat elektronik atau email, dan di tahun 1973 internet sederhana itu sudah mulai dikenalkan, menciptakan provider, dan di tahun 1994 di mana internet itu sudah siap dikenalkan kepada semua orang. Hingga saat ini semua orang sudah mulai mengenal internet dan bahkan hampir semua kalangan itu sudah menggunakannya. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang urgensi teknologi informasi dalam bimbingan dan bimbingan konseling dan mengapa inovasi dalam bimbingan konseling itu penting. Jadi urgensi teknologi informasi dalam bimbingan konseling yaitu yang pertama sebagai metode untuk meningkatkan skill konselor dalam memberikan layanan sehingga siswa itu tidak merasa bosan. Yang kedua yaitu sebagai sarana dan prasarana dukungan sistem terhadap pengembangan media layanan bimbingan konseling. Yang ketiga sebagai pemenuh waktu dalam memberikan layanan. Yang keempat membantu konseli dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Kemudian inovasi dalam layanan bimbingan konseling itu penting. Kenapa sih? Karena dipergunakan sebagai media canggih yang akan mempermudah jalannya suatu pelayanan bimbingan konseling tersebut. Nah, sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas guru BK atau konselor di sekolah itu dalam menyajikan layanan bimbingan konseling yang dinamis sehingga peserta didik itu tidak merasa jenuh dan menganggap bimbingan konseling ini tidak ketinggalan zaman, seperti itu. Yang keempat, tentang bagaimana sih pengaruh perkembangan teknologi informasi ini terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Nah, jadi teknologi informasi itu merupakan segala sesuatu yang mencakup software dan hardware yang digunakan untuk memperoleh, menyebarkan, memproses, ataupun menyimpan berbagai informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan. Nah, bimbingan dan konseling ini sebagai salah satu komponen pendidikan juga memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling ini digunakan sebagai
sarana untuk memperoleh, memproses, menyimpan, serta memperluaskan informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi ini semakin canggih secara langsung mendukung proses pelayanan bimbingan konseling yang kreatif, menarik, dan inovatif. Nah, dengan demikian, keberadaan teknologi informasi ini tentunya sangat dibutuhkan ya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Seperti itu. Nah, di sini juga ada dampak positif dan negatif dari pemakaian pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan konseling, dan juga bagaimana sih cara kita untuk menghalau dampak negatifnya seperti itu. Nah, jadi dampak positifnya yaitu dapat mempercepat arus informasi. Kemudian dapat mempermudah akses terhadap informasi terbaru dan media sosial gitu. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa? Karena media sosial ini tuh dapat memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya itu adalah dapat mempertemukan individu dengan orang lain dan menambah relasi antar individu seperti itu. Kemudian dapat mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Jadi apabila pada zaman dulu kita itu harus menunggu berhari-hari menggunakan pos, maka saat ini dengan perkembangan teknologi informasi kita bisa mengirim pesan dalam waktu hitungan detik gitu, dengan cepat dan juga mudah. Nah, kalau dampak negatifnya itu meskipun memiliki banyak dampak positif, tapi ternyata teknologi informasi itu juga memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, dan kebanyakan dampak negatif tersebut itu disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi itu sendiri, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi yang baik dan benar gitu. Jadi dampak negatifnya yaitu individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik seperti itu. Nah, kemudian pengelolaan kegiatan, kemudian penyebaran informasi yang salah, kecanduan internet dan game, kemudian cyberbullying, berkurangnya aktivitas sosial, berkurangnya aktivitas fisik, kemudian potensi kehilangan pekerjaan dan potensi korban kejahatan itu. Nah, kemudian tugas seorang guru bimbingan konseling atau konselor untuk menghalau dampak negatif dari teknologi informasi itu sendiri yaitu dengan membantu perubahan tingkah laku konseli atau siswa dalam mereduksi dampak negatif dari teknologi informasi menuju kondisi yang adekuat. Nah, sedangkan orang tua itu sebagai pendidik di rumah juga harus menanamkan akidah Islamiyah yang kuat. Untuk apa? Yaitu untuk membentengi perubahan tingkah laku anak, terutama di zaman yang serba teknologi ini dan maraknya penyalahgunaan teknologi seperti video porno gitu. Nah, untuk itu diperlukan kerjasama antara guru BK atau pihak sekolah gitu dengan orang tua untuk mereduksi dampak negatif dari media sosial di kalangan remaja itu sendiri. Nah, kemudian sebagai seorang konselor, jenis teknologi informasi apa sih yang penting gitu bagi kita untuk kita kuasai, dan jenis layanan apa yang bisa kita berikan gitu dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Jika kita merujuk pada Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, maka upaya profesionalisasi itu adalah harga mati untuk meningkatkan mutu layanan bimbingan konseling. Kemudian penggunaan teknologi informasi itu adalah salah satu wujud atau upaya pengembangan kompetensi yang diharapkan mampu menunjang kinerja konselor dalam menampilkan kerja yang profesional dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian efisiensi serta efektivitas yang dijanjikan dalam menampilkan kompetensi sebagaimana dimaksud selayaknya menjadi pertimbangan yang mendorong peningkatan peranan teknologi informasi dalam layanan yang diberikan kepada siswa, sehingga konselor itu dapat memberikan layanan yang up to date sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan peserta didik.
Nah, keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh konselor dalam penggunaan teknologi informasi ini yaitu ada word processing atau publication desktop untuk menciptakan dokumen logout menarik. Yang kedua, menciptakan laporan berkala visual yang menarik, kemudian efektif, menggunakan grafik, kemudian database atau dokumentasi siswa dan spreadsheet, tabel dan grafik. Kemudian presentasi multimedia dan sumber daya elektronik dan juga internet. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa itu komputer dan apa saja aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor. Nah, jadi komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia gitu. Jadi program pengolahan dan penyajian data pribadi siswa berbasis komputer itu adalah aplikasi komputer sederhana yang disusun dengan menggunakan basis program Microsoft Excel. Tujuannya untuk apa? Tujuannya digunakan program Excel ini adalah untuk mempermudah kerja konselor dalam memanfaatkan AIT. Nah, hal ini didasarkan pada survei yang menunjukkan bahwa program komputer yang paling dikuasai oleh konselor-konselor yang ada di lapangan itu adalah aplikasi Microsoft Office, yang termasuk di dalamnya adalah Microsoft Excel. Jadi dalam program pengelolaan dan penyajian data pribadi siswa berbasis komputer atau bisa disingkat AIT, itu terdapat berbagai konten yang diperlukan untuk memahami individu. Konten yang dimaksud itu konten seperti apa sih? Konten yang dimaksud itu adalah data pribadi yang mengungkap kondisi fisik, latar belakang kehidupan keluarga, kemudian ekonomi dan kehidupan sosial siswa tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.